Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bunda-bunda dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya di channel Kado Untuk Bunda. Dan insya Allah hari ini kita akan sharing lagi. Dan alhamdulillah ya, kita akan sharing dengan tema berbeda lagi. Kemarin kita sudah sharing tentang mitos dan fakta seputar ASI. Dan insya Allah hari ini kita akan sharing tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan ketika ASI belum keluar sementara bayi sudah lahir ya. Karena banyak pengalaman-pengalaman ya yang kita dengar ya, kita dapatkan itu seperti apa ya cara penanganannya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk kasih like, komen, subscribe untuk video ini, untuk channel ini, agar kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, sudah ya, terima kasih. Baik Bunda, kita lanjut saja sharing kita untuk hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika ASI belum keluar, namun ternyata dan bayi sudah lahir ya. Karena banyak sekali kita dengar, kita dapatkan pengalaman-pengalaman ibu baru khususnya ya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Nah, sebelum kita bahas itu lebih lanjut ya, kita harus ingat bahwa yang namanya bayi dari lahir sampai usia 6 bulan itu harus istilahnya hanya mengkonsumsi, hanya makan, hanya minum cairan ASI dari ibunya ya. Nah itu karena apa? Karena yang namanya insya Allah setiap bayi itu lahir sudah dengan sepaket dengan rezekinya, yaitu apa? Air susu ibu. Bahkan ya banyak sekali ya cerita-cerita yang saya dapat ya, ini kisah nyata teman-teman saya dan saya pun pribadi ketika waktu hamil anak pertama, anak kedua itu ketika usia kehamilan baru masuk 5-6 bulan itu sudah keluar air ASI ya. Nah itu saya nanti insya Allah kita akan sharing ya kenapa kok pas hamil itu ada beberapa bahkan banyak bunda-bunda yang air ASInya sudah keluar. Itu sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah baik Bunda, sekarang kita lanjut ya, dan kita lanjut ke topik kita bahwa kenapa kok air susu belum keluar padahal bayinya sudah lahir ya. Nah yang namanya bayi lahir itu insya Allah sudah sepaket dengan yang namanya air susu ibu ya. Itu jadi usia kelahiran 0 sampai 6 bulan ya, ASI hanya diberikan ASI eksklusif tanpa campuran apapun kecuali nanti ketika sudah 6 bulan ke atas. Nah namun jika memang pada usia 0 sampai 6 bulan itu ada hal-hal yang mungkin ada diagnosa dari dokter untuk supaya bayi diberikan vitamin atau obat-obatan tertentu, itu tidak masalah karena memang sudah konsultasi ke dokter, sudah dicek oleh dokter. Tapi untuk ibu-ibu yang benar-benar bayinya sehat-sehat saja ya, itu memang harus benar-benar pertahankan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Nah terus bagaimana ketika terjadi ASI belum keluar namun bayi sudah lahir? Yang pertama, ibu jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas, karena yang namanya bayi ketika baru lahir sampai usia 3 hari itu ukuran lambungnya itu hanya sebesar kelereng atau buah ceri. Jadi hanya bisa menampung ASI 5-7 mili ya. Jadi bayangkan lambungnya masih sangat kecil, tapi kok kenapa sering nangis, kenapa sering bangun-bangun aja? Ya itu tadi, karena meskipun bayi itu baru lahir, kemudian lambungnya baru sebesar buah ceri dan baru mampu menampung 5-7 mili ya untuk ASINya dalam setiap jam 2 sampai 3 jam, tapi kok kenapa sering bangun, sering lapar-lapar atau sering nangis? Nah itu kenapa, dan kenapa pengennya nyusu terus ya seperti itu. Itu karena ASI itu cepat banget diserap oleh tubuh bayi ya, makanya si bayi itu pengennya menyusu aja, kemudian sering nangis aja ya. Sering ya kita, bukan sering sih ya, banyak yang kita jumpai seperti itu sementara air susu ibu belum keluar seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah
Ini bisa banget, yang bisa kita lakukan adalah memijit payudara kita ya. Nah, bagaimana cara memijit payudara? Itu bisa kita pijit searah jarum jam, kita pijit perlahan seperti itu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Atau juga kita bisa minta bantuan keluarga ya, pihak keluarga, ibu kita atau adik kita ya, untuk memijit bagian belakang ya, bagian punggung ya, ke arah punggung ke arah atas seperti itu ya. Nah, itu bisa dilakukan karena untuk merangsang supaya ASI itu payudara kencang ya, untuk merangsang supaya ASI itu bisa cepat keluar. Dan jangan lupa juga ya, ketika bayi itu inginnya kan menyusu terus ya. Nah, itu jangan, walaupun air susu bunda belum keluar, payudaranya belum mengeluarkan yang namanya air susu, itu tetap saja ya, tetap aja kita berikan supaya bayi itu menyusu langsung kapanpun bayi mau ya. Karena apa? Karena ketika kita walaupun air susu kita ya dari payudara itu hanya keluar setetes ya, yang saya sampaikan tadi di awal hanya 5-7 mili, kemudian hanya berupa tetesan, ya sudah, tidak apa-apa, itu kita kasih saja seperti itu ya. Dan jangan bosan untuk memberikan payudara kita di saat kapan saja bayi mau. Karena apa? Itu bisa dibilang obat mujara banget supaya yang namanya payudara itu bisa cepat mengeluarkan ASI. Karena prinsip ASI kan semakin sering disedot, semakin sering dihisap oleh bayi, itu akan semakin cepat, semakin banyak yang namanya ASI keluar ya. Jadi ibu terus positif ya, afirmasi bahwa saya bisa memberikan ASI eksklusif untuk bayi saya bisa memberikan yang terbaik ya untuk buah hati saya. Itu tetap afirmasi positif dan tetap berikan terus, jangan sampai menyerah ya, seperti itu. Dan selain dipijat, kemudian selain dipijat bagian payudara, kemudian dipijat bagian belakang, kemudian bisa berkonsultasi ke dokter ya, bisa juga ya, untuk kalau seandainya memang tidak keluar itu bisa konsultasi ya. Kemudian ini juga yang bertanggung jawab ya untuk mengeluarkan produksi ASI supaya banyak itu kan adalah hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini harus dirangsang oleh kita supaya mau bekerja. Karena yang membuat produksi ASI itu lancar, ASI banyak, ASI banjir itu kan karena apa? Karena hormon oksitosinnya sudah bekerja seperti itu. Hormon oksitosin itu apa? Hormon oksitosin itu adalah hormon yang berhubungan dengan cinta lah, kebahagiaan. Jadi walaupun ibu belum keluar ASI-nya, masih setetes, ibu tetap berpikiran positif, harus tetap bahagia. Mungkin ini ada yang ingin dilakukan supaya lebih bahagia lagi gitu ya, misalkan atau ingin memakan pengen makanan apa ya, kita bisa minta bantuan ke suami atau ke saudara untuk membelikan. Itu juga makanan yang kita konsumsi, yang mungkin kita lagi pengen, yang kita suka, itu juga bisa merangsang supaya hormon oksitosin itu bekerja ya, seperti itu. Nah bunda, selain dirangsang dengan hisapan bayi, dengan cara kita memberikan ASI ya, memberikan payudara kita ya, memberikan ASI kepada bayi ya, walaupun belum keluar, masih setetes 2 tetes, itu tidak apa-apa, kita berikan terus. Selain itu yang kita lakukan supaya bayi terus menghisap ya, untuk merangsang supaya payudara ini cepat keluar ASI-nya, cepat banyak, itu juga kita bisa dengan cara memompa ya. Kalau seandainya ada pompa ASI di rumah yang manual, itu bisa digunakan supaya untuk merangsang juga, seperti itu ya. Tapi yang lebih baik adalah langsung diberikan ke bayi, walaupun itu hanya baru berupa tetesan-tetesan, karena insya Allah akan segera banyak itu ya, seperti itu. Oke, baik bunda, demikian dulu ya sharing kita untuk hari ini ya, tentang bagaimana caranya ketika bayi sudah lahir tapi ASI belum keluar, seperti itu ya. Yang pertama tadi kita
rangkum. Yang pertama kita minta bantuan pijat ya. Bisa untuk pijat payudara bisa kita lakukan sendiri ya. Pijat ke arah kanan dengan lembut seperti itu atau dikompres ya. Dikompres dulu pakai air hangat dengan air hangatnya tuh lebih lebih ke agak panas seperti itu ya. Ya, ibunda bisa mengukurnya ya. Kemudian kita pijat pijat dengan lembut. Kemudian kita bisa minta bantuan suami untuk Untuk memijat bagian sini, bagian cara mijatnya dari bawah ke atas ya, seperti itu. Nah, kemudian karena itu bisa mengaktifkan hormon oksitosin. Kemudian kita untuk menambah supaya hormon oksitosin lebih aktif lagi adalah kita coba pikirkan apa yang kita suka, apa yang kita butuhkan, kemudian itu bisa diwujudkan. Kebahagiaan, berhubungan dengan kebahagiaan ya. Apa itu ya, mungkin kita makanan yang kita suka ya, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah yang berikan terus ASI ya, walaupun belum keluar, walaupun hanya tetes itu. Karena apa? Karena semakin sering kita ASI itu disedot, payudara disedot ya, itu insya Allah akan merangsang banyak, akan banjir bahkan ya yang namanya air susu ibu ya. Itu saja dulu sharing kita pada hari ini, yang bagaimana caranya mengaktifkan hormon oksitosin, apa hormon oksitosin itu, lebih lengkapnya kita akan sharing di video selanjutnya. Semoga video singkat kita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.